Selamat datang di Dava Novel Channel. Jangan lupa subscribe dan like untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Bab 27. Mungkin inilah kepura-puraan sehari-hari orang-orang besar. Oke, mari kita berhenti di sini hari ini. Terima kasih atas keramahan Anda. Tapi uang tunai yang saya inginkan, tolong kirimkan tepat waktu sesuai jadwal. Juga, saya tidak ingin mengungkapkan identitas saya. Pak. Ya, jangan khawatir. Bang Hongki hadir untuk melayani Anda dengan sepenuh hati. Sulei menjawab dengan cepat. Ya. Mark keluar dari bank dengan puas. Tapi sebelum meninggalkan bank, Mark melihat kembali pada Wang Kaiwen dan orang lain yang telah menertawakannya sebelumnya, dan akhirnya matanya tertuju pada seorang wanita muda, dengan senyuman tipis. Kamu adalah Litanya, kan? Keluar dan berikan padaku. Saya. Mendengar Mark memanggil namanya, Litanya panik, wajahnya yang tersenyum memerah karena gugup. Kenapa, kamu tidak menginginkannya? Mark tersenyum ramah. Litanya menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan dengan gugup mengatakan dia bersedia. Litanya hanyalah seorang wanita muda yang baru saja memasuki masyarakat, dan sekarang dia tiba-tiba menunjukkan bantuannya kepada bos tersembunyi yang tak terkalahkan seperti Mark. Dia secara alami khawatir. Dengan rasa iri pada staf bank, Litanya terus mengirim Mark ke dalam mobil. Namamu Litanya, magang di sini. Setelah kembali ke bank, Sulei segera menemukan Litanya. Bagaimanapun, Sulei sudah lama berada di pasar. Terlihat bahwa Mark memperlakukan Litanya secara berbeda dari orang lain. Berdasarkan prinsip bahwa pelanggan adalah Tuhan, Sulei secara alami akan memilih apa yang dia suka. Baik. Litanya sedikit berhati-hati, dan segera mengangguk. Sudah hampir sebulan sejak dia datang ke bank. Ini adalah pertama kalinya dia dipanggil oleh manajer Sulei. Ada pacar? Sulei bertanya lagi. Litanya tidak tahu mengapa manajer menanyakan hal ini tiba-tiba, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dengan jujur. Yah, sangat bagus. Tanya, Anda akan menjadi asisten saya mulai sekarang, yang secara khusus bertanggung jawab untuk kontak dengan Tuan Ye. Upah berlipat ganda. Juga, kamu terlihat bagus, jadi belajarlah berdandan. Mungkin Tuan Ye akan menyukainya. Sulei meninggalkan kata yang tidak bisa dijelaskan, lalu pergi dengan senyuman. Wow, tanya, kamu akan berkembang. Terbang di cabang untuk menjadi burung phoenix, aku sangat iri padamu. Di masa depan, kamu akan kaya, jangan lupakan kami saudari. Begitu Sulei pergi, semua karyawan kecil di perusahaan itu berkumpul untuk memberi selamat kepada Litanya. Tapi Wang Kaiwen memandangi Litanya yang penuh sesak, tapi dia sangat tidak nyaman. Awalnya, kesempatan untuk bertemu pria besar, Peng Long dan Fu Feng, ini adalah miliknya Wang Kaiwen. Ya, bagaimanapun, dia adalah pegawai bank pertama yang dimintai bantuan Mark saat itu. Namun sayang sekali dia memiliki mata yang buta dan tidak mengenal orang yang sebenarnya, jadi dia melewatkan kesempatan besar untuk berteman dan menikah dengan keluarga kaya. Memikirkan hal ini, Wang Kaiwen sangat menyesal. Setelah Mark pergi, dia menerima telepon. Pak Xiao Chu, kami telah mengatur untuk bertemu malam ini. Lihat di mana Anda sekarang, saya akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda. Telepon itu dari Erikson. Beberapa hari lalu, Erikson mengundang Mark untuk bertemu. Tapi Mark menolak berkali-kali. Belakangan, ketika Mark melihat Erikson ini, dia cukup tulus, jadi dia setuju untuk bertemu kemarin. Ya. Jangan ganggu kamu. Anda bisa mengirimi saya alamatnya, dan saya akan pergi sendiri.
Baiklah, Tuan Yi Xiaochu. Ayo pilih Sansui Guild Hall. Ada lelang di sana malam ini. Aku, Erikson, menemani Tuan Xiaochu untuk melihat-lihat. Mark mengangguk, hanya untuk membalas dengan kata-kata yang bagus, dan 830 AA menutup telepon. Tetapi pada saat ini, panggilan lain masuk, dan Mark melihat bahwa itu adalah telepon Helen Qiu. Kapan kamu akan kembali di malam hari? Suara dingin Helen Qiu datang dari ujung telepon yang lain. Wanita ini selalu seperti ini, bahkan jika dia berbicara dengan suaminya, dia sangat dingin. Ada yang harus kulakukan di malam hari, mungkin aku harus kembali nanti. Mark menjawab dengan marah, tapi tidak ada suara saat dia mengatakan ini. Sial, gadis yang sudah mati ini, tidakkah kau mengatakan sepatah kata pun saat menutup telepon? Mark tersenyum masam. Hah, bajingan ini, masih ada sesuatu. Jika sesuatu terjadi, sangat jarang membawamu ke sana, wanita ini akan pergi sendiri. Di kantor, Helen Qiu baru saja menutup telepon, tetapi dia merasa kesal di dalam hatinya. Pada saat ini, di mejanya, ada 2 undangan yang tergeletak dengan tenang, dan alamatnya yang mengejutkan adalah Aula Persekutuan Sansui. Bab 28. Mark, Anda bajingan, Anda berani menolak wanita ini, dan wanita ini tidak akan pernah menelepon Anda lagi. Pada titik ini, hampir semua orang di Kimove Logistics Company tidak bekerja, dan hanya Helen Qiu yang tersisa di seluruh kantor. 1 orang. Pada saat ini, Helen Qiu menjadi gila. Hari ini, seorang teman bisnis memberinya 2 surat undangan untuk lelang. Helen Qiu ingin memanggil Mark untuk menemaninya, tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa bajingan ini masih akan mengatakan sesuatu sedang terjadi di malam hari. Ada yang harus kamu lakukan. Tidak pernah ingin berkencan dengan wanita ini lagi. Helen Qiu sangat marah. Meskipun dia tidak secara langsung meminta Mark untuk pergi ke pelelangan bersamanya, bajingan itu tidak bisa menebaknya. Jika dia baik-baik saja, apakah dia akan bertanya jam berapa dia harus kembali? Selama dia memiliki sedikit kecerdasan emosional, dia pasti akan menebak bahwa dia memanggilnya tiba-tiba. Potongan kayu 8E1-2AB ini, tidak heran perawan itu sudah bertahun-tahun. Helen Qiu, penuh kebencian, menginjak sepatu hak tinggi dan pergi. Dia pulang duluan dan mengganti bajunya. Lagi pula, pelelangan malam ini akan dapat diikuti oleh beberapa wanita dan pejabat terkenal di lingkaran atas. Karena keluarga Qiu adalah nona ketiga, Helen Qiu secara alami harus berdandan dan tidak pernah mempermalukan keluarga Qiu. Di sisi lain, Mark sedang berjalan ke arah Taman Lansekap, sambil berpikir. Saya tidak tahu bahwa Sulei dapat diandalkan atau tidak dapat diandalkan. Jika dia mengungkapkan identitas saya, rencana 10 tahun saya kemungkinan besar akan terungkap. Mark tidak diragukan lagi sangat sadar akan energi keluarga Chu. Jika ada di keluarga Chu mengetahui bahwa dia membawa banyak kekayaan, dia pasti akan menyelidiki sumber dananya, dan jika dia terus melakukannya, identitas Tuan Han pasti akan terungkap. Sepertinya saya harus mencari waktu untuk menghubungi Adam Han. Ada beberapa hal yang harus saya waspadai. Mark sudah sampai di Taman Lansekap sambil memikirkannya. Pak Xiaochu, apakah kamu di sini? Li telah menunggu di pintu 2,5 jam yang lalu. Setelah melihat Mark, dia berlari untuk menyambut Mark, tetapi tatapannya yang menyanjung hanya menatap ke belakang. Sekelompok pria. Apakah ini guru kedua Li dari Wrilville? Bukankah ini pria besar Wrilville yang megatron hitam dan putih? Di tengah tatapan tercengang dari semua bawahannya,
Erikson menyambut Mark ke dalam taman lanskap. Pak Xiaochu, urusan keluarga Sen adalah manajemen bawahanku yang buruk. Di masa depan, saya, Erikson, berjanji bahwa saya tidak akan pernah membiarkan hal serupa terjadi lagi. Erikson menepuk dadanya dan menoleh ke Mark. Mark tersenyum, ingat apa yang Anda katakan hari ini. Selama percakapan di antara keduanya, Erikson sudah membawa Mark ke aula taman lanskap. The Landscape Garden juga merupakan klub hiburan kelas atas yang terkenal di Wrillville. Ini hanya terbuka untuk anggota pada hari kerja. Kecuali ada orang yang berwajah, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk klub ini. Pak Xiaochu, sebentar lagi akan ada lelang di sini. Jika ada yang memuaskan, katakan saja. Aku, Erikson, akan memenangkannya untuk Tuan Chu. Di aula, banyak orang berkumpul. Semuanya berpakaian bagus dan elegan dalam temperamen. Sekilas, mereka adalah orang-orang terkenal dengan latar belakang yang bagus. Mereka memegang gelas anggur merah dan berbicara berpasangan dan bertiga. Wow, cantik sekali. Seperti peri. Siapa cantik ini? Namun, pada saat ini, aula yang awalnya berisik menjadi sunyi, dan banyak mata orang tertutup oleh warna ungu di pintu. Gadis dengan rok itu tertarik dan menoleh. Mark secara alami tidak terkecuali, mengikuti pandangan semua orang, mata Mark tiba-tiba membelalak di saat berikutnya. Bersambung.